البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-hadisus samin wal khamsun. Hadis yang ke-58. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, min sighari sahabah wa aidan min aktsari sahabati min aktsari hadisin aktsari sahabiyin hadisan. Sahabat kecil namun termasuk sahabat yang paling banyak hadisnya. Qala ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang, satu rombongan yang berisi 3 orang datang menuju ke rumah-rumah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada para istri Nabi tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi buyutih, fi dawakhili buyutih, terutama adalah di dalam rumah beliau. Amma ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid faqad ra'aha jumhurus sahabah. Adapun ibadahnya Nabi di masjid, tentunya jumhur sahabat telah melihatnya. Tayyib. Wa fi dzalika fadlun wa fadilatun li azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahunna itla'na ala ma lam yattali alaihi katsirun minas sahabah. Bahwasanya para istri Nabi, mereka dalam sudut pandang ini mereka mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh majoriti para sahabat, yaitu ibadah di dalam rumah seperti apa. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Tatkala mereka dikabari tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan mereka menganggap kecil ibadah tersebut. Tayyib, ha yarji ila madza ikhtalafa fihi syurrah ba'dhum qalu taqalluha yarji ila ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap kecil perkara tadi. Tayyib, ha di sini perkara tadi ini kembali kemana? Para pensyarah berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kembali ke ibadahnya Nabi. Jadi para sahabat tadi memandang ibadah Nabi ternyata sederhana, sedikit saja. Wa ba'dhum qalu hadza dhamir yarji'u ila ibadatihim anfusihim. Sebagian pensyarah mengatakan dhamir ini kembalinya kepada ibadah para sahabat yang bertanya, yaitu ternyata ibadah Nabi hebat sekali, ibadah kami masih sangat sedikit. Tayyib. Faqalu wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga mengatakan, dan siapakah, di manakah kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sementara beliau itu dosanya telah diampuni, dosa yang terdahulu dan dosa yang belakangan. Idza kanat ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalilah fa huwa maghfurun lah wa aina nahnu wa nahnu mudnibun fala budda min iksar al ibadah fan nabiyyu ma'dzurun lah fi qillati ibadatih. Ini menurut tafsir yang pertama.
Yaitu kalau ibadah Nabi sedikit, ini tak masalah karena Nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Beliau mendapatkan uzur apabila ibadahnya sedikit, beliau sudah diampuni. Sementara kita ini para pendosa, maka kita perlu untuk memperbanyak ibadah lagi. Baik. Wa amma ala syarhi tsani fayaqulun idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad yusira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara aktsara ibadat. Apabila Nabi dalam keadaan dosanya telah diampuni, dosa yang terdahulu dan belakangan saja, beliau memperbanyak ibadah, fa'aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana kita dibandingkan dengan Nabi? Nabi yang sudah diampuni saja ibadah banyak. Gimana kita yang dosa banyak, ternyata ibadahnya masih kurang. Baik. Intinya mereka ingin memperbanyak ibadah karena keadaan mereka. Qala ahaduhum amma ana fa inni usallil laila abada la arqud kama fi riwayatin ukhra aqumu wala anam. Salah satunya mengatakan, adapun saya maka sungguh saya akan sholat malam, yaitu selamanya, maksudnya adalah saya akan sepanjang malam sholat dan tidak tidur, sebagaimana dalam riwayat yang lain, saya akan senantiasa berdiri sholat dan tidak tidur. Wa qala akhar, yang lain mengatakan, ana aqumu dahra wala uftir, saya akan berpuasa sepanjang tahun, dahr sanatun kamilah, dahr maksudnya adalah setahun penuh, wala uftir, dan saya tidak berbuka. Maksudnya adalah tidak menyela-nyelai dengan hari-hari tidak puasa. Jelas kalau 5 hari puasa terus-menerus tanpa buka ya orang boleh mati. Tapi maksudnya waktu buka, namun hari berikutnya saya akan puasa lagi. Dan terus-menerus sepanjang tahun. Ini maksudnya. Wa qala akhar ana a'tasilun nisa fala atazawwaju abada. Yang lain lagi mengatakan saya akan menjauhi wanita, maka saya tidak akan menikah selama-lamanya. Li'annan nikah inda ba'din nas masyghalah. Karena pernikahan menurut sebagian orang ini akan menyibukkan dari ibadah, dan tentunya ini keliru. Tayyib, karena sunnah Nabi akan disebutkan nanti. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Di riwayat, ja'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'ukhbira bima qalu. Dalam riwayat yang lain, Nabi datang pulang ke rumah. Selanjutnya beliau dikabari tentang apa yang dikatakan oleh para sahabat yang bertanya tadi. Faqal, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Amma wallah. Kalau amma tadi ada tasdid, amma itu harus tafsil, perincian. Tapi yang di hadapan kita dengan takhfif tanpa tasdid, amma, yaitu harful istiftah wa tanbih sebagai pembuka, kalimat pembuka. Atau dikatakan tanbih sebagai peringatan tentang pentingnya apa yang disebutkan berikut ini. Demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sungguh saya benar-benar orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir, tetapi tetap saya ini berpuasa dan juga saya berbuka. Berbuka di sini maksudnya apa? Ada hari-hari di mana saya tidak puasa. Wa usalli wa arqud, saya salat namun saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah dengan para wanita. Baik, idan afdalul ibadat maka muwafiqatan li hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu yu'ti kulli haqqin haqqah. Kesimpulannya adalah bahwasanya ibadah yang paling utama bukan sekedar paling banyak, bukan itu, tetapi yang paling sesuai, yang sesuai dengan jalan ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan yang memberikan setiap pemilik hak itu apa yang menjadi hak dia. Dan kita punya hak, demikian pula para tetamu memiliki hak, demikian pula anak istri memiliki hak, Allah juga memiliki hak. Nah, masing-masing diberikan apa yang menjadi haknya. Ma'ruf, sebagaimana dalam hadis Salman, juga dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Baik, faman raghiba an sunnati falaysa minni, fa harfu ta'kid, yaitu apabila kalian telah tahu keadaan saya seperti ini, maka barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Raghibaan, bermakna kariha, membenci. Kalau raghiba fi bermakna ahabba, mencintai, menyukai. Kalau raghiba ila bermakna da'a, yaitu berdoa. Jadi raghiba ini sebuah fi'il yang apabila dimasuki huruf maka maknanya boleh berubah-ubah sesuai dengan qarinah yang datang tadi dari huruf itu. Maka di sini Nabi mengatakan barang siapa membenci sunnahku, walaupun taklah betul-betul yaitu apa, marah-marah dan ya ma'ruf istilah benci, tapi memang sengaja menyelisihi sunnah Nabi, maka falaisa minni, bukan termasuk dari golonganku. Wa man lam yakun min hizbin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu matrudun min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'ruf, barang siapa tidak termasuk dari golongan Nabi, maka dia akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala wa innahu la yudatu anni aqwamun an haudi faqul Allahumma innahum minni fayuqalu li innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Nabi telah menyatakan, yaitu sesungguhnya ada beberapa kelompok orang yang mereka dihalangi dan diusir dari telagaku, maka aku mengatakan wahai Allah, mereka adalah minni, berarti apa, mereka termasuk golonganku. Ternyata ucapan Nabi tadi tidak diterima oleh Allah. Allah menyatakan engkau tidak mengetahui apa perkara baru yang mereka buat sepeninggalmu. Berarti apa? Ini menunjukkan kalau kita ingin diterima sebagai pengikut Nabi, sebagai golongan Nabi, wajib untuk setia dengan sunnah Nabi, pahit ataupun manis, masam ataukah getir ataukah apa saja istilah-istilah itu, berat ataupun ringan, kita ikut sunnah Nabi. Kama qala ulama naduru ma'as sunnati haitsu darat, kita berjalan bersama sunnah kemanapun sunnah itu berjalan atau beredar, bukan dengan hawa nafsu, namun dengan sunnahnya Nabi. Baik. Wahai ada ayat yaqulu ala annahu laisa kullu man rama khairan yu'tah. Ini juga menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang menginginkan kebaikan dia itu mencapainya. Wa kam min muridin lil khairi yablughu. Maka banyaknya orang yang menginginkan kebaikan ternyata dia tidak mampu mencapai kebaikan tadi. Kama qalahu Abdullah bin Mas'ud wa kama qalahu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ingin baik bagaimana? Ingin mendapatkan kebaikan, ikuti sunnah Nabi. Semata-mata niat yang baik itu belum cukup. Niat baik ini baru memenuhi la ilaha illallah. Kita perlu syarat kedua, Muhammadur Rasulullah, yaitu mengikuti jalannya Nabi agar mencapai pahala yang diinginkan tadi. Baik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala hafizahullah ta'ala targhibu hadhil ummah fil wudu. Penyemangatan untuk umat ini dalam masalah wudu. Ya, diberi semangat, diberi penggembira agar orang-orang itu tergalakkan, agar orang-orang itu bersemangat dan bergembira untuk berwudu. Al-Hadits Tasi wal Khamsun an Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, wa huwa Abu Hammad al-Juhani radhiyallahu an, qadi Misr. Ya, beliau hakim di Mesir di masa pemerintahan Umar. Kalau nggak salah Umar dan seterusnya. Ini sahabat Uqbah bin Amir. Beliau terkenal dengan hadis-hadis apa ini? Uqbah bin Amir.
Di antaranya apa? Keutamaan surat Al-Falaq. Demikian pula dalil-dalil tentang keutamaan menembak atau memanah. Banyak dalil-dalil datang melalui beliau tentang keutamaan menembak atau memanah. Baik, ini hadis Uqbah bin Amir. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulani min ummati yaqumu ahaduhuma minal lail." Ada dua orang dari umatku yang mana salah satunya berdiri di sebagian malam. Zahir dari min di sini apa? Tabaidiyah. Jadi bukan sepanjang malam, namun sebagian malam. Semampunya. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, semampunya. Yang penting jangan semalam untuk sekedar tidur aja. An-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian. Jadi jangan mau mati sebelum waktunya. Untuk apa ini? Sholat malam. Yu'aliju nafsahu ila tahir. Dia yu'alij itu artinya adalah yaitu berusaha membujuk, berusaha merayu dirinya untuk memegang alat bersuci, tahur. Berarti apa? Air ini ya, alat kan? Tahur. Sementara apa? Ya, cabaran kita tidur dalam keadaan cuaca sejuk barangkali, sementara kita kita ada di atas tilam yang empuk, kita sedang bersama dengan bantal peluk, jelas susah untuk bangun. Maka ini dia melakukan jihadun nafas, memerangi dirinya sendiri untuk berdiri karena Allah. Wa alaihi uqadun, dan di atas kepalanya itu ada simpul-simpul, ada ikatan dari syaitan. Fayatawadda, kemudian dia bangkit untuk berwudu. Berarti apa? Dia berjaya untuk membawa jiwanya untuk bangun, kemudian berwudu. Kalau di sini mungkin kita diberi keringanan oleh Allah, itu pun belum tentu kita berjaya setiap hari. Nah, kalau di Yaman kadang cuacanya sampai 0 derajat Celcius, nah, itu memang cabarannya berat. Tapi memang insya Allah pahalanya ada, pahalanya banyak. Fa'idha wadda'a yadayhi, kemudian apabila dia mewudukkan kedua tangannya, mulai mencuci kedua tangan, inhalat uqdah, maka satu simpul itu mulai teruraikan. Seakan-akan itu adalah belenggu maknawi, maka dia akan lepas. Tatkala orang ini mulai berwudu, setan diciptakan dari api, maka dia akan dikalahkan oleh air wudu. Wa idza wada'a wajhah inhalat uqdah, dan apabila dia mewudukkan wajahnya, mulai mencuci wajahnya, maka teruraikanlah satu ikatan lagi. Wa idza masaha bi ra'sih, apabila dia mengusap kepalanya, baknya ini adalah lil ilsaq, bukan litabaidiyah. Jelas? Kalau kita berwudu, di antara hikmahnya apa? Dosa dihapus. Nah, kalau kita sementara dosa bukan hanya di depan kepala bagian depan, mungkin bagian belakang juga ada dosa, kita banyak dosa. Maka jangan kedekut, jangan pelit. Usaplah kepala seperti cara Nabi mengusap, bukan seperti ijtihadnya sebagian fuqaha. Sekedar apa? Tepuk-tepuk udun-udun 3 kali. Pak, ikuti cara Nabi agar semua dosa di kepala itu juga ikut menghilang. Baknya ini lil ilsaq, yaitu menunjukkan semua. Seperti apa? Firman Allah Ta'ala, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaknya mereka tawaf mengelilingi rumah tua itu, bukan sebagian Ka'bah yang hanya dikelilingi, tapi semua. Tayyib. Jadi ini bukan bak tabaidiyah, dan itu dijelaskan melalui fiilnya Nabi dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, demikian pula hadis Utsman bin Affan dan hadis Ali radhiyallahu anhum. Cara wudhunya Nabi. In halal uqdah, maka satu ikatan teruraikan lagi. Wa idza wada'a rijlaihi in halat uqdah, apabila dia mewudukkan kedua kakinya, ada yang
luput, yaitu tangan. Bagaimana itu? Ini sekedar apa? Lil ikhtisar, yaitu untuk diringkas. Karena hadisnya bukan bicara cara wudhu, hadisnya bicara tentang keutamaan wudhu. Jadi mungkin ini sahabat meringkas. Jelas tangan wajib dicuci juga. Ini rukun wudhu, mencuci tangan sehingga siku. Baik. Apabila dia mewudhukan kedua kakinya, sebagaimana yang disyariatkan, in halat uqdah, maka satu ikatan akan teruraikan lagi. Sayaqulullahu lilladzina wara'al hijab, maka Allah berfirman kepada para makhluk yang di belakang hijab, wa hadza yadullu ala ihtimami rabbina azza wa jalla bi ahwalina. Ini menunjukkan perhatian Allah kepada keadaan kita. Baik. Unzuru ila abdi hadza. Lihatlah oleh kalian kepada hambaku ini. Kalian itu berarti siapa akhirnya? Malaikat, insyaallah. Yu'aliju nafsah, dia merayu dirinya sendiri. Semula enak-enak tidur, dia rela untuk bangun. Pokoknya kita harus bangun menghadap Allah Ta'ala. Untuk apa? Sekedar mimpi es krim, tapi mimpi. Lebih baik bangun, mohon pada Allah, tahu-tahu memang dapat es krim nanti. Baik, karena Allah Maha mengabulkan doa, bukan hanya mimpi. Jangan hanya puas dengan mimpi. Berarti apa? Maka qiyamul lail. Yas'aluni, dia berdoa kepadaku, minta kepadaku. Baik, wa hadza mimma yatlu ala syar'iyatil ahdi bil asbab. Ini termasuk dalil tentang disyariatkannya mengambil sebab-sebab. Wa'zamul asbab tawassulu abdi bi rabbih. Dan sebab yang paling besar secara mutlak adalah hubungan yang dibuat oleh seorang hamba dengan Rabb-nya. Li'annahu rabbul asbab, karena Allah adalah pemilik segala sebab. Ma sa'alani abdi fahuwalah. Apapun yang diminta oleh hambaku, ini mausulah di dalam masalah nahwu, tapi di dalam masalah usul fikih ini yufidul umum. Apapun yang diminta oleh hambaku, maka ini akan menjadi milik dia. Minta apa? Mungkin minta kecerdikan, keimanan, atau minta rumah bagus, minta istri cantik yang salihah, atau minta kereta, terserah minta apa. Yang penting sesuatu yang bermanfaat. Jangan minta menang judi di Las Vegas. Nah, itu rugi. Baik. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi wa hasanahu al-Albani fi tahqiq tarhib wa tarhib. Baik. Na'khudh wahidan, kita ambil satu lagi. Hadhil ummah ghurran. Baik. Macam ada yang hilang kan? Kenapa ghurran? Kenapa tahu-tahu mansukh? Jelas ini diambil dari hadis. Kalau diambil dari hadis berarti apa? Ya'tuna ghurran muhajjalin. Jadi ghurran di sini hal dari ya'tuna, ghurran dari wawul jamaah di dalam fi'il ya'tuna. Tapi kalau tahu-tahu seperti ini kurang sedap kalau tanpa ada huruf, tanpa ada lafaz yang ditakdirkan. Hadhil ummah ya'tuna ghurran muhajjalin min asaril wudu. Iya, ada lafaz yang hilang kalau tahu-tahu dia mansub seperti ini. Karena hal ini memerlukan sahibul hal. Baik. Kalau sahibul halnya adalah hadhihi, nanti jadi muskilah lagi, kita memerlukan khobar. Khobarnya yang mana? Jadi itu tadi aja sesuai dengan hadis. Disesuaikan dengan hadis. Hadil ummah ya'tuna ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umat ini akan datang di hari kiamat dalam keadaan cemerlang. Ghurran ini adalah warna putih di kening. Muhajjalin ini warna putih di tangan dan kaki. Min asaril wudu, minnya min sababiyah, disebabkan karena jejak wudu. Al hadis situn an Nu'aimil Mujmir. Nu'aim al-Mujmir, beliau Abu Abdullah Nu'aim bin Abdullah al-Majani, siqatun sabit, kasirul hadis. Baik, boleh mujamir, tak masalah. Yang apa itu? Yang mendupai masjid, yaitu apa? Memberikan bukhur, pewangi untuk masjid. Ini menunjukkan memang apa? Harus di kalangan salaf untuk mewangikan masjid.
Tayyib, semampunya. Qal raqitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala zahril masjid. Saya naik ke atas permukaan masjid, yaitu di atas punggung masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fatawadda, kemudian beliau berwudu. Ini hadisnya diringkas, tapi tak masalah. Faqala inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin." Sesungguhnya umatku akan dipanggil. Nah, ini boleh kita menggunakan lafaz kedua, dipanggil. Tayyib. Sebagai khobarnya, khobar berupa jumlah fi'liyah. Yud'auna akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin, dalam keadaan mereka itu cemerlang, ada warna putih di kening dan juga di tangan dan kaki. Min azaril wudu, disebabkan karena jejak-jejak wudu. Berarti yang tidak wudu rugi, yang kafir lebih rugi lagi. Ya kalau tak sholat sama sekali ya kafir. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa dari kalian mampu untuk memperpanjangkan ghurrahnya, yaitu warna putih yang di kening, maka hendaknya dia melakukannya. Alal khilaf bainal ulama fi hadhil mas'alah fi mas'ali tatwilil ghurrah wa tahjil. Walaupun ada perselisihan di kalangan ulama tentang bagaimana kita memperpanjang warna putih di kening dan di anggota badan. Kalau anggota badan senang, sebagaimana dalam riwayat yang lain, hatta asra'a fil adud, yaitu Nabi mencuci tangan beliau sehingga masuk ke lengan atas. Nah, itu diperpanjang, tidak hanya siku namun naik ke atas sedikit. Demikian pula wasala rijlaihi hatta asra'a fis saq, mencuci kedua kakinya sehingga masuk ke betis. Berarti apa? Melampaui buku lali, melampaui mata kaki. Ini mungkin, tapi untuk ghurrah, yaitu untuk bagian kening, bagaimana kita memperpanjang? Karena kalau kita naikkan ke atas, ini bukan lagi mencuci wajah, ini masuk ke kepala, sementara haknya kepala adalah diusap, bukan dicuci. Tapi makanya ada perselisihan tentang ziyadah ini. Faman istata'a minkum, apakah ini ijtihad Abu Hurairah ataukah ini kalam Nabi? Tapi ala kulli hal, ala syarti thubuti hadhihi ziyadah, kalau kita tetapkan tambahan ini memang betul-betul sahih dari Nabi, bukan sekedar ijtihad Abu Hurairah, ini min babil mubalaghah fil wudu, yaitu perintah untuk bersungguh-sungguh dalam wudu demi kebaikan kita sendiri nanti di hari kiamat. Baik. Wa qulu inna ummati yadullu ala ikhtisasiha bi hadhihi al-khaslah wa hadhihi al-fadilah. Sabda Nabi di sini, sesungguhnya umatku ini menunjukkan memang umat ini memiliki kekhususan dengan karakter ini, dengan keutamaan ini. Wudunya itu akan mendatangkan cahaya yang cemerlang di hari kiamat, tidak seperti umat-umat yang lain. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.